Halo kawan, jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, untuk intermezzo aja ya. Untuk ini just kidding ya. Jadi cuma parodi video ini ya. Sambil menunggu tujuh terbebasnya narapidana yang tak berdosa ya, kita selingi dengan dunia hiburan ya. Jadi ini tema kali ini kita akan membahas atau melihat atau mencermati masalah Mahkamah Rakyat ya. Jadi Rudiana diadili oleh Mahkamah Rakyat ya. Dan jadi Rudiana digugat ya, digugat oleh Mahkamah Rakyat. Gugatan yang pertama yaitu perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat. Nah, itu gugatan Mahkamah Rakyat yang pertama untuk Rudiana. Yang kedua, kekerasan, persekusi, kriminalisasi dan diskriminalisasi, itu yang ketiga. Yang ketiga, penyiksaan, impunitas dan kejahatan manusia. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, apa ya yang keempat? Yang keempat, eksploitasi penyiksaan manusia yang tak berdosa, penangkapan ilegal, dan juga pembikin laporan palsu yang dilakukan oleh Rudiana. Untuk selengkapnya kita simak pengadilan Mahkamah Rakyat. Mari kita simak. Amar putusan. Kami akan membagi amar putusan ini ke dalam dua hal, yaitu satu, terkait kelompok isu yang dalam paparan penggugat berjumlah 9, dan yang kedua, tidak berdasarkan pengelompokan isu, melainkan secara holistik. Berdasarkan pengelompokan isu, satu, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak hidup dan indikasi kuat adanya kejahatan kemanusiaan dengan cara memanipulasi kebijakan, mengusir secara paksa masyarakat, juga petani. Kedua, tergugat terbukti melembagakan dan menormalisasi kekerasan berbasis rasisme, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi yang menyebabkan penyempitan ruang sipil. Ketiga, tergugat terbukti melanggar HAM dan merusak demokrasi dengan cara memberi ruang bagi pelanggar HAM berat dan melanggengkan impunitas. Keempat, menyatakan tergugat terbukti telah gagal melaksanakan tugas konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak atas pendidikan warga negara, terlibat secara aktif melakukan komersialisasi pendidikan dan pendudukan atas kebebasan akademik. Kelima, menyatakan tergugat telah melanggar seluruh tabu reformasi dengan menghidupkan kembali korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bahkan jauh lebih vulgar daripada masa Orde Baru. Dengan demikian, tergugat telah melakukan impeachable offense sebagaimana tertuang pada pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan Mahkamah Rakyat ini diadakan atau dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah frustasi dengan kehidupan politik mereka ya, karena politik mereka sudah tidak diakui dan sudah dianggap sampah ya, sampah politik ya. Yang kita takutkan untuk generasi muda yang ikut-ikutan dalam berpolitik ya, yang diprakarsai oleh orang-orang yang berbau tanah ya atau yang diprakarsai oleh sampah-sampah politik ini, saya takutkan untuk generasi muda ini bisa menjadi gangguan jiwa ya, atau ODGJ ya, karena tingkat pemikiran yang tinggi sekali, saking tingginya itu mau ketabrak pesawat. Oke, kita lanjut. Keenam, menyatakan tergugat telah terbukti secara sistematis melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan baik. Ketujuh, menyatakan tergugat telah melakukan secara sistematis memiskinkan hidup buruh dengan cara menghadirkan kebijakan yang mendukung praktik politik upah murah yang mengorbankan buruh. Kedelapan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dan konstitusi melalui pembangkangan regulasi yang mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum yang ditujukan untuk kepentingan kelompok dan kekuasaan. Kesembilan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dengan cara menghidupkan kembali dui fungsi ABRI atau saat ini dikenal sebagai multifungsi TNI, melanggengkan impunitas dan operasi militer ilegal. Secara umum, kami juga memberikan putusan sebagai berikut. Satu, tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran HAM lintas generasi. Kedua, tergugat terbukti memundurkan demokrasi, antara lain mengembalikan dui fungsi TNI Polri, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi,
serta memberlakukan kembali asas domain fair clearing dalam pertanahan dari masa kolonial. Ketiga, tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Keempat, tergugat terbukti melakukan setidak-tidaknya pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan pendirian negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, korupsi dalam arti luas, dan garis miring atau terbukti melakukan perbuatan tercela. Terakhir sekali, Majelis Hakim meminta maaf apabila putusan ini tidak memenuhi harapan Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Kami sadar pengalaman tercerabut dari tanah, mengalami kekerasan dan diskriminasi, kehilangan anak, orang tua, saudara, dan berbagai pengalaman pelanggaran HAM lain tidak akan pernah bisa hilang dari memori kita. Bahkan saat mendapatkan pemulihan, bekas itu akan terus ada. Semoga gurat luka itu menguatkan kita semua untuk terus melawan, memberi api saat semangat mulai redup. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya, demi Indonesia Raya teruslah melawan. Dengan demikian, sidang Mahkamah Rakyat luar biasa kami nyatakan ditutup. Dan Mahkamah Rakyat ini diadakan atau dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah frustasi dengan kehidupan politik mereka ya, karena politik mereka sudah tidak diakui dan sudah dianggap sampah ya, sampah politik ya. Yang kita takutkan untuk generasi muda yang ikut-ikutan dalam berpolitik ya, yang diprakarsai oleh orang-orang yang berbau tanah ya atau yang diprakarsai oleh sampah-sampah politik ini, saya takutkan untuk generasi muda ini bisa menjadi gangguan jiwa ya, atau ODGJ ya. Karena tingkat pemikiran yang tinggi sekali, saking tingginya itu mau ketabrak pesawat. Oke, kita lanjut. Orang dengan mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan baik. Ketujuh, menyatakan tergugat telah melakukan secara sistematis memiskinkan hidup buruh dengan cara menghadirkan kebijakan yang mendukung praktik politik upah murah yang mengorbankan buruh. Kedelapan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dan konstitusi melalui pembangkangan regulasi yang mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum yang ditujukan untuk kepentingan kelompok dan kekuasaan. Kesembilan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dengan cara menghidupkan kembali dui fungsi ABRI atau saat ini dikenal sebagai multifungsi TNI, melanggengkan impunitas dan operasi militer ilegal. Secara umum, kami juga memberikan putusan sebagai berikut. 1. Tergugat